Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Saya, Toharos, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor UKG 20.0000145528 di LPTK Universitas PGRI Madiun. Saya, guru di SMKS Kepandian, Kabupaten Malang, mengampu bidang studi aplikasi pengelola angka atau SPITSI, kelas 10 AKL kompetensi keahlian, akuntansi, dan keuangan lembaga. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, pendekatan scientific learning, dan PPAJK dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan kuis pada kompetensi dasar 3.7, yaitu mengolah data dengan fungsi date dan time. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan. Berdoa mulai. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Berilah kami keteguhan iman, kesehatan jasmani dan rohani, kecerdasan serta kemudahan dalam menerima pelajaran. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Berdoa selesai. Mulai hormat. Selamat pagi, salam dan bahagia. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita bersama-sama akan membacakan teks Pancasila yang akan dipimpin oleh Pak Bukri sebagai upaya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kalangan muda. Pak Bukri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mbak Putri. Silakan duduk sambil. Terima kasih. Jadi gini, selain kebersihan, kalian juga harus memperhatikan tentang kedisiplinan ya. Kalau sakit, saya masih bisa memaklumi. Kalau sampai alfa, ini yang perlu dipertanyakan. Ini kalian masih sekolah, sudah berani alfa. Nanti bagaimana kalau di dunia kerja? Di dunia kerja itu tidak ada toleransi kalau tanpa keterangan ya. Jadi materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang fungsi date dan time. Ini berhubungan dengan materi-materi dari program pengolahan atau spreadsheet. Tujuan atau capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang ingin dicapai dari mata pelajaran spreadsheet adalah peserta didik kalian ini mampu mengoperasikan program pengolah angka atau spreadsheet dengan benar. Kemudian bisa mengolah data berdasarkan karakter sel, bisa mengolah data menggunakan rumus, bisa menggunakan fungsi yang tersedia di Microsoft Excel untuk mengolah data. Ya, di sini yang berhubungan dengan mengolah data menggunakan fungsi ini kita sudah ada di level ini, sudah berada di level menggunakan fungsi dari Microsoft Excel untuk mengolah data. Yang ke tujuan selanjutnya yaitu membuat format serta membuat diagram. Ini untuk pembelajaran kita minggu depan. Nah, untuk yang kompetensi inti kita, kompetensi inti keterampilan kita yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian fungsi date dan time dengan benar, yaitu mampu menyebutkan jenis-jenis fungsi date dan time dengan tepat. Tujuan yang ketiga yaitu mampu menerapkan fungsi date dan time untuk mengolah data dengan benar. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Saya akan memberikan pertanyaan dulu. Yang pertama,
Menurut kalian tanggal itu apa? Boleh mengangkat jari tangan? Ada yang mengetahui? Ya, Kalender. silakan. Oh ya, kalender boleh. Ada lagi? Ya, silakan. Suatu penanda. Suatu penanda, betul. Ada lagi? Ya, angka boleh. Ada lagi? Tanggal. Tanggal itu apa? Tanggal itu adalah bilangan antara 1 sampai 31 yang menjadi referensi hari pada suatu kalender. Jadi jawaban dari Mbak Tanela, dari Mbak Putri, dari Mbak Pita, itu semuanya tepat. Ya. Di sini fungsi date dan time saya langsung membaginya untuk mempermudah kalian dalam mempelajarinya, yaitu yang pertama pengertian fungsi date dan time seperti tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua yaitu jenis-jenis fungsi date dan time. Yang kedua. Yang ketiga penerapan fungsi date dan time untuk mengolah data. Ini yang akan kita pelajari. Akan kita bahas satu persatu. Nah, ini pengertian dari fungsi date dan time. Fungsi date dan time adalah suatu rangkaian rumus. Jadi sama seperti kemarin yang kita membahas tentang fungsi matematika, adalah suatu rangkaian rumus yang telah disediakan oleh Microsoft Excel untuk mengolah data yang berupa tanggal dan waktu yang berbeda ini. Untuk di fungsi date dan time ini, tanda garis miring itu digunakan sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua, tanda hubung di fungsi matematika kemarin digunakan untuk apa? Pengurangan. Untuk pengurangan, betul. Kalau sekarang di materi kita yang fungsi date dan time, tanda hubung itu digunakan sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Sekarang yang berhubungan dengan waktu, untuk memisahkan antara jam, menit, dan detik, di fungsi date dan time menggunakan tanda bagi, tanda titik dua. Jadi ini harus diperhatikan ya dalam penggunaan simbol. Di Microsoft Excel masing-masing simbol mempunyai fungsi yang berbeda. Ini yang bisa dicatat, kalian catat, ini penting. Ini penting. Jadi penggunaan simbol harus hati-hati. Harus digunakan sesuai dengan fungsi yang akan digunakan. Satu simbol bisa bermakna lain jika digunakan dengan fungsi yang lain. Seperti tadi contohnya, kalau tanda garis miring di matematika untuk pembagian, kalau di fungsi date dan time digunakan sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Ini harus hati-hati. Dari fungsi date ya, fungsi date untuk pertemuan kita kali ini, saya hanya akan membahas tentang 3, yaitu fungsi D, fungsi month, dan fungsi year. Sebenarnya dari fungsi date dan time ini sangat banyak. Untuk pertemuan kali ini saya batasi hanya 3. Karena apa? Ini yang menjadi dasar supaya kalian bisa untuk menggunakan fungsi-fungsi yang lain. Yang kedua, fungsi time. Saya hanya menyederhanakan hanya menjadi 3 dulu. Nanti untuk fungsi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Yang pertama yaitu fungsi hour. Yang kedua fungsi minute. Yang ketiga yaitu fungsi second. Ini juga sama. Ini merupakan dasar dari penggunaan fungsi-fungsi selanjutnya. Nah, sekarang untuk penerapannya. Penerapan fungsi date dulu ya. Nanti di selanjutnya akan ada penggunaan fungsi time. Fungsi date. Yang pertama fungsi date digunakan untuk menghasilkan nomor seri tanggal atau informasi tanggal, bulan, dan tahun. Ini fungsi date digunakan untuk itu. Jadi contohnya seperti ini. Ada data yang di sini ada tanggal 17 bulan 8 bulan tahun 1945. Untuk menggabungkan data yang berbeda di kolom yang berbeda di Microsoft Excel kita bisa menggunakan fungsi date. Fungsi date digunakan untuk menghasilkan angka 1 sampai 31 dari suatu data yang berisi tanggal, bulan, dan tahun dengan mengabaikan bulan dan tahunnya. Jadi fungsi D itu hanya untuk mengambil tanggalnya saja.
Fungsi mod itu adalah fungsi yang digunakan yang untuk menghasilkan angka 1 sampai 12 dari suatu bulan dengan mengabaikan data yang berupa tanggal atau tahun. Jadi yang ambil hanya bulannya saja. Kita menggunakan fungsi year. Jadi untuk melengkapi fungsi-fungsi yang sebelumnya tadi, fungsi D dan fungsi mod. Misalkan kita hanya ingin mengambil tahunnya saja. Fungsi time digunakan untuk menghasilkan angka desimal yang bisa dihitung oleh Microsoft Excel. Yang pertama ini fungsi second. Fungsi second itu digunakan untuk menghasilkan rentang angka 0 sampai 60 dari suatu data yang berupa waktu. Kenapa kok 0 sampai 60? Kenapa kok tidak 0 sampai 100? Bukan. Ya, silakan. Terus? Ya, betul. Jadi dari suatu perhitungan jam itu tidak sampai 100, waktu itu tidak sampai 100, hanya sampai 60. 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 menit terdiri dari 60 menit. Makanya rentang yang dihasilkan hanya antara angka 0 sampai 60. Fungsi menit ini digunakan untuk menghasilkan rentang angka 0 sampai 60, sama seperti tadi. Cuma yang berupa bilangan menit, bukan detik. Jam 18 menit ke-7 detik ke-12. Untuk mengambil jamnya saja digunakan fungsi hours sama dengan hours 4 karena datanya ada di sel 4. Maka yang dihasilkan adalah angka 18. Jam 18. Untuk lebih memudahkan kalian untuk memahaminya, telah saya siapkan video tutorial dari penggunaan fungsi klik dan temp ini. Ini nomor 1 adalah kata yang Sama seperti kita kalau mengerjakan contoh kasus di lab komputer ya, ada tarif, kemudian ada waktu yang harus dihitung. Nanti ini harus berhubungan dengan fungsi-fungsi sebelumnya, fungsi-fungsi matematika. Pasti ada keterangan-keterangan yang diperhatikan dari suatu contoh kasus ya. Jadi lama sewa itu adalah dihasilkan dari awal mulai sampai selesai. Jadi selesai dikurangi mulai. Kita akan tentukan kalau di sini juga ada perintah Nah ini yang fungsi hours tadi. Fungsi hours tadi digunakan untuk ini. Coba diperhatikan, nanti kalau ada yang kurang jelas nanti silakan ditulis, nanti bisa ditanyakan ke saya. Ya, tinggal copy saja. Kalau yang baris pertama itu sudah benar, enaknya Microsoft Excel kan gini, untuk data selanjutnya tinggal copy aja ke bawah, selesai. Nah, harus dibagi dulu karena tarifnya ini per jam. Kalau untuk menghitung per menit, maka tarif itu harus dibagi dulu dengan 60. Ini diperhatikan cara menghindari supaya tidak value atau rumus kalian error. Sudah membuat rumus panjang kali lebar, ternyata ketika di-copy error. Ini ada tutorialnya di sini. Coba diperhatikan di sini. Nah ini, karena tidak kalian absolut, data kuncinya tidak data key-nya, keywordnya tidak kalian kunci. Maka kalau di-copy langsung ke bawah, nggak ikut ke copy karena tidak dikunci. Ya nanti ini video ini saya share ya, saya share ke grup kelas. Nanti dipelajari di rumah. Akan saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk bermain kuisis. HP-nya disiapkan dulu. Kemarin saya tulis di belakang papan tulis tadi kelompoknya. Silakan bergabung dengan kelompoknya tadi masing-masing. Kalian harus aktif dalam kegiatan diskusi ya, karena ini saya nilai. Karena saya nilai tidak hanya pengetahuan tentang materinya saja yang saya nilai, tapi keterampilan kalian berdiskusi juga akan saya nilai. Untuk kodenya 542 870. 542 870 ini di layar. Kelompok 4 sudah
Kelompok 3 sudah, kelompok 1 dulu sudah, tinggal kelompok 2. Kalau sudah terhubung semua, biarkan kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama. Setiap soal ada waktu 2 menit untuk didiskusikan, jangan langsung dijawab. Masih ada waktu ya, jangan tergesa-gesa. Bisa membaca buku ya? Buku mana ini? Ini Pak, Sudah. Bisa dibawa, baca bukunya. Yang kemarin yang bahan ajar saya share juga bisa. Waktunya habis. Kelompok 2, kelompok 4 yang paling banyak yang cepat menjawabnya. Oke, dari pertanyaan pertama ini kelompok siapa yang akan presentasi? Yang tinggi kelompok 4. Siap kelompok 4 mempresentasikan jawabannya. Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Rafa Dwi Anggraini dari kelompok 4. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang fungsi dan tem pada aplikasi pengolah angka atau spreadsheet? Kelompok kami menjawab suatu rangkaian rumus yang telah disediakan oleh Microsoft Excel untuk melakukan pengolahan data berupa tanggal dan waktu. Oke, ini jawaban dari kelompok 4. Ada yang silakan dulu. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Najani dari kelompok 6. Di sini saya ada pertanyaan. Bisakah dalam rumus tersebut hanya berupa teks atau simbol saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan dulu dengan kelompok kami. Oke, Terima kasih. boleh silakan diskusikan dulu. 1 menit aja. Dalam semua penulisan, rumus di Excel harus menurut teks, angka dan simbol dan harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Terima kasih. Jadi begini, dalam setiap penggunaan fungsi atau rumus atau formula, dengarkan dulu. Dan bisa dicatat ini ya. Dalam penggunaan penulisan suatu fungsi, rumus atau formula apapun, tidak hanya di fungsi dan tem ini saja, memang harus diawali dengan tanda sama dengan. Itu yang pertama. Ini poinnya ya. Harus diawali dengan tanda sama dengan. Yang kedua harus mengandung teks atau angka. Yang ketiga harus menggunakan simbol atau tanda hubung. Yang keempat ini opsional. Ya, bisa dipakai atau tidak. Yaitu logika. Logikanya bisa dipakai atau tidak. True or false. Salah atau benar, itu bisa dipakai atau tidak. Yang jelas tidak harus ada penggunaan teks, simbol, dan angka. Oke, sudah puas Mbak Putri dari kelompok 4? Sudah Pak. Oke, bisa dilanjut ke soal berikutnya? Bisa. Oke, soalnya sudah muncul. Bisa didiskusikan dulu. Waktunya 2 menit. Bisa menggunakan bahan ajar yang kemarin saya kirimkan ya? Atau ya, boleh. Sudah ada 4 kelompok yang menjawab. Yang harus kalian pahami soal ini yang bukan kegunaan, harus perhatikan. Kecuali itu sama dengan kecuali, ya, bukan.
24. Oke, dari soal nomor 2 ini kelompok siapa yang akan mempresentasikan jawabannya? Dari kelompok 6. Kami menjawab, dalam penerapannya presiden dan time sangat berguna untuk melakukan perhitungan yang berhubungan dengan waktu. Yang bukan kegunaan fungsi dan time adalah melakukan perhitungan lama sewa suatu kendaraan. Terima kasih. Ya, ada kelompok lain? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Masida dari kelompok 2. Selain jawaban tadi, menurut Anda, apalagi kegunaan atau manfaat fungsi dan time? Akan saya jawab dengan kelompok saya. Ya, silakan. Terima kasih. Diskusikan dulu. 1 menit aja waktunya. Kelompok kami menjawab, 1. Menghitung lama kerja pegawai, 2. Menghitung lama sewa kamar kos, 3. Menghitung lama sewa rental komputer. Oke, terima kasih. Jawaban Anda sangat benar. Oke, terima kasih. Cukup. Jadi benar untuk fungsi date dan time itu memang banyak sekali fungsinya, yaitu diantaranya tadi sudah dijawab, menghitung lama sewa kendaraan, menghitung lama kos, untuk menghitung upah pekerja harian, untuk menghitung lama kontrak atau sewa rumah, itu bisa. Bisa dilanjut ke soal berikutnya ya? Bisa. Maksudnya tinggal 10 detik lagi. Waktunya habis. Kita lihat siapa yang tertinggi. Kelompok 6. 3, 2, 1. Bisa menggunakan bunyinya, Pak Nazar. Sekarang dari pertanyaan nomor 4 ini siapa yang akan presentasi? Kelompok siapa? Kelompok? Oke, silakan. Silakan bisa. Silakan berdiri. Ayo berdiri kan. Kenalkan, nama saya Maila Fatia Magdisa dari kelompok 5. Ya. Fungsi yang digunakan untuk menghitung lama sewa di sel 5 adalah sama dengan jawaban kelompok kami adalah sama dengan dalam kurung 5. Ya, betul. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, silakan. Kalau yang lain dengarkan dulu. Perkenalkan, nama saya Purnama dari kelompok 6. Pertanyaan kami, bagaimana jika lama sewa tidak sampai 1 bulan? Apakah masih bisa menggunakan rumus MON? Oke. Ya, silakan didiskusikan dulu dengan temannya di dalam kelompoknya. Siapa? Ya, pertanyaan Mbak Putri ini sangat bagus ya. Bagaimana jika lama sewa itu tidak sampai 1 bulan? Misalkan hanya 20 hari atau 25 hari. Apakah bisa menggunakan rumus MON? Kan itu pertanyaannya. Ini kita dengarkan dan jawabannya dari kelompok 4 ini. Kelompok 3. Oke, kita bisa menemukan jawabannya? Oke, silakan jawab. Bisa, jika lama sewa tidak sampai 1 bulan, akan tetapi semisal hanya 20 hari, maka jika menggunakan rumus MON akan dihitung 1 bulan. Oke, kan tadi jawabannya Bapak bisa. Bagaimana Pak Putri? Baik, terima kasih. Oh, sudah ya. Jadi benar, dalam penggunaan fungsi MON seperti penjelasan tadi, yaitu mengabaikan data hari dan tahun. Jadi dijawab mau sewanya 20 hari, mau sewanya 21 hari, mau 22 hari, mau 23 hari, tetap dihitung 1 bulan jika menggunakan fungsi MON karena mengabaikan tanggal maupun tahun. Bagaimana? Sudah jelas?
Bisa dilanjut ke soal berikutnya? Sip. Soal terakhir ya. Siapa ya? 3, 2, 1. Silakan dijawab. Didiskusikan dulu. Bisa melihat buku cetak, bisa melihat bahan ajar. Tadi sudah didiskusikan dulu ini tadi. Sudah. Berdasarkan apa? Buku ini ya? Iya. Ya, bagus. Oke, waktunya habis. Kita lihat posisinya. Ada perubahannya tadi. Oke, dari pertanyaan terakhir ini, kelompok mana yang akan presentasi? Oke, silakan. Menghadap ke sini. Temannya ada di sini semua. Perkenalkan, nama saya Ira Marani dari kelompok 2. Kelompok kami menjawab sama dengan Minu dalam kurung E5. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, silakan. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Cita Kirana dari kelompok 4. Saya izin bertanya. Menurut kelompok Anda, bagaimana caranya mengubah data jam ke dalam data menit? Oh ya, jadi bagaimana caranya mengubah data jam menjadi data menit, gitu ya? Iya. Oke, silakan kelompok 2. Didiskusikan dulu. Saya wakili tadi. Oke, sudah? Cukup? Oke, silakan jawab. Kenalkan, nama saya Cindy Aulia. Kelompok kami menjawab dalam 1 jam terdiri dari 60 menit. Maka jika akan merubah data jam ke dalam data menit, maka data jam tersebut harus dibagi 60. Oke, terima kasih jawabannya. Bagaimana? Sudah terima jawabannya? Oke, betul. Jadi untuk mengubah data jam ke dalam menit itu dibagi dengan 60 karena 1 jam terdiri dari 60 menit. Bagaimana, sudah paham tentang materi ini ya? Sudah. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan uji pengetahuan individu. Oke, linknya sudah dibuka semua ya? Sudah. Ya, dikerjakan. Ini waktunya 10 menit untuk mengerjakan soal uji pengetahuan itu. Nanti kalau ada soal-soal yang tidak kelihatan, besarkan lagi. Ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini saya nilai itu masuk nilai formatif ya. Ya. Waktunya habis, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan refleksi kegiatan kita hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana yang kalian rasakan? Oke, terus bisa lebih memahami materi atau tidak? Bisa. Kemudian untuk pertemuan minggu depan seperti yang saya bilang tadi, nanti saya share di LMS tentang LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan dulu di rumah. Paling tidak dibaca bukunya, ini memakai rumus apa, ini memakai rumus apa, ini memakai rumus fungsi date dan time atau apa kan gitu ya. Nanti minggu depan kita praktikum di laboratorium komputer. Jadi untuk menghitung data berdasarkan tanggal tadi menggunakan fungsi apa? D. Ya, betul, fungsi D. Untuk menghitung data yang berhubungan dengan bulan kita menggunakan fungsi. Untuk yang berhubungan dengan tahun kita menggunakan fungsi. Betul ya. Jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari kegiatan belajarnya tadi dengan menggunakan diskusi, menggunakan presentasi, dengan menyimak video tutorial. Diharapkan kalian mampu, yang pertama tadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama mampu menjelaskan pengertian fungsi date dan time dengan benar.
Ada 3 tujuan pembelajarannya adalah mampu menerapkan fungsi date dan time untuk mengolah data dengan benar. Seperti tadi yang ada contoh untuk menghitung lama sewa, untuk menghitung upah harian, itu adalah penerapan dari fungsi date dan time. Kita akhiri pembelajaran ini, monggo kita berdoa dalam hati karena ini masih pelajaran jam pertama ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Dan menuntut ilmu, perjuangan kalian masih panjang, kalian masih kelas 10, masih ada 3 tahun lagi. Semangat menuntut ilmu, ilmu tidak berguna. Ilmu tetap akan bermanfaat bagi kalian. Walaupun mungkin bukan sekarang manfaatnya. Manfaatnya mungkin nanti tetap ada manfaatnya. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.